Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 7 tema 1 kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam pembelajaran tema kali ini, peserta didik akan mempelajari diantaranya sub yang A, mengenal lokasi tempat tinggal. Sub yang B, konektivitas antar ruang. Yang C, perubahan iklim. Terus yang D, potensi bencana alam di Indonesia. Yang E, kegiatan ekonomi. Yang F, interaksi sosial. Serta yang G, konsep dasar ilmu sejarah. Kita bahas sub yang A, mengenal lokasi tempat tinggal. Pengertian lokasi. Lokasi adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi. Jenis-jenis lokasi yaitu dibedakan menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, bersifat tetap dan tidak berubah. Contoh dari lokasi absolut ini, Indonesia berada di sekitar 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif yaitu letak suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain bersifat dinamis. Contoh, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaat mengetahui lokasi, yaitu memudahkan menentukan arah, mengetahui kondisi wilayah, memahami potensi sumber daya alam, serta membantu perencanaan pembangunan. Komponen peta ialah terdapat judul, skala, legenda, simbol, arah mata angin, garis astronomis, inset, dan sumber peta. Sub yang B, konektivitas antar ruang. Pengertian konektivitas antar ruang adalah hubungan atau keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Faktor pendukung, ada jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, kereta api, serta internet dan teknologi komunikasi. Dampak positif konektivitas antar ruang diantaranya yang pertama, mempermudah distribusi barang. Yang kedua, mempercepat mobilitas penduduk. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan. Yang keempat, mempercepat penyebaran informasi. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Dampak negatif konektivitas antar ruang yaitu kemacetan, pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, kesenjangan pembangunan, serta masuknya budaya asing yang kurang sesuai. Subpembahasan yang ketiga yaitu bagian C, perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Penyebab perubahan iklim yaitu diantaranya ada faktor alam dan faktor manusia. Penyebab perubahan iklim faktor alam diantaranya adalah letusan gunung api, perubahan aktivitas matahari. Sedangkan faktor manusia diantaranya penebangan hutan, pembakaran lahan, emisi kendaraan motor, penggunaan bahan bakar fosil, serta limbah industri. Dampak perubahan iklim diantaranya suhu bumi meningkat, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, gagal panen, naiknya permukaan laut, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Upaya mengatasi perubahan iklim diantaranya menanam pohon, menghemat energi, menggunakan transportasi umum, mengurangi sampah plastik, serta mengembangkan energi terbarukan. Subpembahasan yang keempat yaitu bagian D, potensi bencana alam di Indonesia. Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam sehingga menimbulkan kerugian bagi manusia. Penyebab Indonesia rawan bencana diantaranya terletak di cincin api Pasifik, banyaknya gunung api aktif, pertemuan 3 lempeng tektonik, serta iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Jenis bencana alam diantaranya ada bencana geologi, serta bencana hidrometeorologi. Bencana geologi diantaranya ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, serta tanah longsor. Yang kedua bencana hidrometeorologi, yaitu ada banjir, kekeringan, angin puting beliung.
Mitigasi bencana diantaranya mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga, mengikuti simulasi bencana, menjaga lingkungan, serta mematuhi arah petugas. Subpembahasan yang kelima yaitu kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada tiga, yaitu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Yang pertama produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, bertani, membuat pakaian, serta membuat roti. Distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang, distributor, dan kurir. Konsumsi, yaitu menggunakan barang atau jasa. Contohnya, membeli makanan, menggunakan kendaraan, serta membaca buku. Pelaku ekonomi diantaranya rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Subpembahasan berikutnya, bagian F, yaitu interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Syarat terjadinya interaksi ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial yaitu hubungan langsung atau tidak langsung. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi. Faktor pendorong dari interaksi sosial yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Bentuk interaksi yaitu ada dua. Ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif ialah mengarah pada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kalau interaksi disosiatif ialah mengarah pada perpecahan, persaingan, kontroversi, serta konflik. Dampak positif dari interaksi diantaranya mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerjasama, serta memperkuat persatuan. Dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik, perpecahan, serta perselisihan. Subpembahasan terakhir yaitu konsep dasar ilmu sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu berdasarkan fakta dan bukti. Unsur-unsur sejarah yaitu ada tiga. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Sumber sejarah itu bisa dikatakan ada tiga sumber. Yang pertama adalah sumber tulis, yang kedua sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Sumber tertulis yaitu ada prasasti, surat, dokumen, serta buku. Sumber lisan, wawancara, dan cerita pelaku sejarah. Sedangkan sumber yang ketiga yaitu sumber benda, ada berupa fosil, artefak, serta bangunan bersejarah. Konsep berpikir sejarah yaitu secara kronologi, yaitu berdasarkan urutan waktu, periodisasi, pembagian masa, perubahan, berkelanjutan, serta sebab akibat. Manfaat belajar sejarah yang pertama, mengetahui asal-usul bangsa. Yang kedua, menghargai perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, menumbuhkan nasionalisme. Yang keempat, menghindari kesalahan masa lalu. Yang berikutnya, yang kelima adalah menjadi pedoman dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.